Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan membahas kitab Tanbihus Shahi, karya dari ulama yang bernama Ahmad bin Ali bin Ahmad Baraud. Jadi apa yang akan saya bahas adalah terkait ajaran tasawuf, tetapi sudah melenceng dari tasawuf yang semestinya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membaca kitab Tanbihus Shahi halaman 75. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bentuk atau sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini ada dasarnya, bukan karena saya membenci pada ajaran tasawuf tertentu, ini tidak. Tetapi perlu dipahami bahwa yang namanya tasawuf adalah ajaran kelemah lembutan dalam rangka seorang hamba menghambakan diri kepada Tuhannya. Dan ini tidak bakal yang namanya tasawuf kemudian keluar dari rel syariat. Maka ketika ada tasawuf yang di situ justru melanggar dari tatanan syariat, maka sudah bisa dipastikan ajaran tasawuf tersebut adalah ajaran tasawuf yang menyimpang. Nah, dalam kitab Tanbihus Shahi ini pembahasannya ya terkait tasawuf yang menyimpang. Al-mafsadatus salisatu at-tajarruhu ala fi'lil fawahisi wasu'il fi'ali wal maqoli wa ja'lihi mimba bil karamati wa tisalil anwari laqad doya al-khurafiyuna ma'a yiras solahi wal fasadi wal imani wa zandaqoti fabahu li anfusihim malam yubihullahu li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal muharramati wa tala'abu bisarillahi wa fatahu babazandaqoti ala musra'ihi. Jadi kerusakan yang ketiga terkait ajaran tasawuf adalah keberanian melakukan perbuatan keji. Ini bukan berarti tasawuf secara keseluruhan. Kalau tasawuf yang benar, ini ya tidak disebut sesat. Tetapi di sini yang dibahas adalah tasawuf yang justru menyimpang dari tasawuf yang semestinya. Nah, di sini membahas tentang kerusakan yang ketiga, yaitu seseorang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang berpaham sufi, tetapi justru berani melakukan perbuatan yang keji, serta buruknya perbuatan dan ucapan, namun menganggapnya sebagai bagian dari karomah, kemuliaan, dan ketersambungan cahaya ilahi. Orang-orang yang mempercayai khurafat telah melenyapkan standar kesalehan, kerusakan iman, dan kezindikan atau kekafiran yang disembunyikan. Mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri hal-hal yang diharamkan, yang bahkan tidak dihalalkan oleh Allah bagi Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempermainkan syariat Allah dan membuka lebar-lebar pintu kezindikan. Ini perlu diingat bahwa ciri-ciri tasawuf yang sesat adalah berani melakukan perbuatan keji. Jadi semestinya orang yang bertasawuf itu adalah orang yang perbuatannya itu mengikuti perbuatan Rasulullah, berakhlak baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, serta buruknya perbuatan dan ucapan. Jadi orang yang bertasawuf yang sungguh-sungguh ini adalah orang yang baik perbuatannya maupun ucapannya ini tidak buruk. Lah kalau ada katanya wali, ahli sufi, kemudian ngomongnya ngaco, ngelantur, bahkan kadang-kadang membaca ayat Al-Quran saja sengaja dikacaukan, ya ini ya boro-boro wali, sufi yang benar saja tidak masuk.
Ini masuknya sufi yang sesat. Jadi sebuah keanehan yang ditampilkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang sufi, seorang wali, kemudian ngomongnya ngaco, dianggap sebagai orang jadab katanya. Padahal ya memang kelakuannya begitu, keluar dari akhlak Rasulullah. Dan mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari keramat dan ketersambungan cahaya ilahi. Padahal ngaco beneran, tapi mereka mengklaim bahwa oh itu lagi khariqul adab, oh itu jadab. Kalau orang jadab ya kelakuannya aneh-aneh begitu. Mereka mengklaim bahwa itu justru levelnya sudah tinggi. Padahal ya itu ajaran yang sesat. Ini menurut kitab Tanbihus Sahih. Nah, orang-orang yang mempercayai khurafat ini telah melenyapkan standar kesalehan, kerusakan iman, dan kezindikan. Orang-orang yang percaya pada khurafat ini begitu mendengar itu wali, dia tidak sholat. Ini akan percaya. Artinya bahwa, oh dia makomnya sudah tinggi, levelnya sudah elit, sehingga tidak perlu melakukan sholat. Karena orang tersebut dalam setiap detiknya mengingat Allah. Itu kan alasan bagi orang-orang yang mempercayai dengan khurafat, itu akan berdalih semacam itu. Nah, kita bisa lihat kitab karya Ba'alawi. Salah satu kitab yang mengisahkan wali Ba'alawi yang tidak melakukan sholat, diantaranya adalah kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Halaman 50 lebih. Kalau nggak salah di halaman 55. Dan ini sudah pernah saya bahas. Jadi ada seorang wali yang ketika sahabatnya itu sholat, dia justru tidak sholat. Pada saat ditanya, dia justru menyuruh orang yang tanya untuk menoleh ke atas. Katanya setelah orang yang tanya itu menoleh ke atas, di atas ada 9 orang yang perwujudannya sama dengan orang yang tidak sholat. 9 orang tersebut lagi melakukan sholat. Kemudian si wali yang katanya tidak sholat itu berkata, apakah bahaya jika 9 sholat kemudian yang satu tidak sholat? Jadi dalam cerita yang tertuang dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah itu wali Ba'alawi bisa menjadi 10. Yang 9 itu sholat di atas, di udara, kemudian yang 9 tidak sholat. Nah, kalau ada cerita-cerita semacam itu jangan dipercayai. Artinya itu sudah masuk sebagai sufi yang menyimpang, walinya wali syaitan. Karena apa? Ya karena yang namanya wali ini tidak bakal keluar dari tatanan syariat. Waktunya sholat ya sholat. Kalau ada wali yang tidak sholat, tapi pura-pura dirinya bisa menjadi 10, kemudian yang 9 sholat, yang satu tidak, ini bohong-bohongan. Mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri hal-hal yang diharamkan, yang bahkan tidak dihalalkan oleh Allah bagi Rasulnya Muhammad. Nah, jadi mereka yang merasa sebagai wali, sufi elit, tapi sufinya sufi sesat, ini justru menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka berbuat menyimpang. Itu adalah ciri-ciri sufi sesat, walinya wali syaitan. Mereka mempermainkan syariat Allah dan membuka lebar-lebar pintu kezindikan. Jadi wali palsu, kemudian sufinya juga sufi sesat, ini justru mempermainkan syariatnya Allah. Ada wali kok tidak sholat, ada wali kok tidak sholat Jumat. Kemudian punya dalih, oh sholat Jumatnya di Mekah misalnya. Ini wali bohongan, itu bukan wali. Itu bukan wali Allah maksud saya, tetapi wali syaitan. Ini loh menurut pembahasan dalam kitab Tanbihus Sahih. Saya lanjut membaca. Yaqulul Imam Ibnu Hazm rahimahullahu anhum idda'at ta'ifatun minas sufiyati anna fi awliyaillahi ta'ala man huwa afdalu min jami'il anbiya'i war rasuli. Wa qalu man balaghul ghayata minal wilayati sakotot anhu syara'i'u
kulluha minas sholati wasyami wazakati wa khairi dzalika wa khallatil muharramatu kulluha minaz zina wal khamri wa khairi dzalika wastabahu bihadza nisa'a ghairihim wa qalu bi annana narallaha wa nukallimu wa kullu ma qudhifa fi qulubina fahuwa haqqun. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Sekelompok kaum sufi mengklaim bahwa di antara wali-wali Allah Ta'ala ada yang lebih utama daripada seluruh nabi dan rasul. Ini Ibnu Hazm loh yang mengatakan. Jadi Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa kaum sufi sesat ini mengklaim bahwa di antara wali-wali mereka ini derajatnya mengungguli dari seluruh nabi dan rasul. Tentu pemahaman yang semacam ini adalah pemahaman yang sangat keliru, fatal salahnya. Nah, kita bisa merujuk pada kitab Ba'alawi, di mana ada satu habib yang mengaku bahwa dirinya adalah penguasa langit dan bumi. Ada, itu dalam kitab Masra'ur Rawi ada, kemudian dalam kitab Syarhul Ainiyah ada, dalam kitab Al-Ghurur ada, bahkan dalam kitab Misbahul Anam ada. Itu wali Ba'alawi itu mengaku sebagai penguasa langit dan bumi. Tentu ini merasa dirinya itu derajatnya lebih unggul dari seluruh rasul. Kenapa? Nabi Muhammad yang merupakan afdalul anbiya, lebih utama-utamanya para nabi saja, tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah penguasa langit dan bumi. Lah ketika ada orang yang dikatakan atau disebut sebagai wali, tetapi justru mengaku penguasa langit dan bumi, fik, itu walinya wali setan, sufinya sufi sesat. Sesuai apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Mereka berkata, artinya sufi-sufi sesat itu berkata, barang siapa yang telah mencapai puncak kewalian, maka gugurlah baginya seluruh syariat. Nah, mulai dari sholat, puasa, zakat, dan selainnya. Dan menjadi halalah segala yang diharamkan baginya. Mulai dari zina, khamr, atau minuman keras, dan lainnya. Ini kan mirip seperti apa-apa yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Di mana kitab-kitab Ba'alawi ini seringkali memuat bahwa wali-wali mereka itu seringkali melenceng dari tatanan syariat. Ya seperti contoh tadi, waktunya sholat tidak sholat. Mereka mengaku bahwa bisa membelah diri menjadi 10, yang 9 sholat, yang 1 tidak sholat. Atau wali yang masyhur, yang sekarang masih hidup, maksudnya yang disebut wali oleh muhibbinya, itu tidak pernah sholat Jumat menurut muhibbinya. Lah ini kan berarti orang yang justru keluar dari syariat. Ini berarti bukan wali Allah, ini wali setan. Karena apa? Karena apa-apa yang dihalalkan oleh Allah justru dianggap haram, dan yang diharamkan oleh Allah justru dianggap halal. Allah memerintahkan sholat, mereka malah tidak sholat. Allah melarang mereka minum minuman keras, mereka justru minum minuman keras dengan dalih, jadab, dan lain sebagainya. Nah, dengan alasan ini mereka menghalalkan istri-istri orang lain dan berkata, sesungguhnya kami melihat Allah dan berbicara dengannya, dan apapun yang dibisikkan ke dalam hati kami maka itu adalah kebenaran. Ya lagi-lagi Ba'alawi, mereka aleh-aleh mengaku sebagai cucu Rasul. Kemudian ketika melihat istri muhibbinya cantik, ya diembat. Dan ini bukan sekedar tuduhan, tetapi fakta sudah banyak yang membuktikan bahwa Habib-habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini tak satu dua yang justru ngebat istri muhibbinnya. Nah ini berarti wali-wali dobol. Kemudian kalau acaranya sufi, ya sufinya sufi sesat. Nah apa yang saya baca dari kitab Tanbihus Syahi halaman 75 ini, redaksi asalnya itu dari kitab Al-Faslu fil Milal
wal Ahwa wan Nahl, karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, juz 4 halaman 188. Jadi yang dimuat dalam kitab Tambisus Sahih ini redaksi awal itu ada dalam kitab karya dari Ibnu Hazm yang bernama kitab Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nahl. Nah, kemudian dari kitab karya Ibnu Hazm ini kemudian dinukil oleh Imam Ibnu Zabidi yang dimasukkan ke dalam kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin Bisarhi Ihya'i Ulumiddin. Jadi yang tertulis dalam kitab Ibnu Hazm kemudian dinukil oleh Ibnu Zabidi dimasukkan ke dalam kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin, ini kitab Syarah Ihya Ulumuddin. Ini ada 14 jilid ini kitab. Dan teks yang mirip dengan dalam kitab sumbernya yaitu kitab Ibnu Hazm ini ada di kitab Ittihadus Sadah Al-Muttaqin jilid 8 halaman 278. Dan ini sesuai dalam catatan kaki dari kitab Tambihus Sahih. Jadi kitab Tambihus Sahih ini mengambil dari syarah kitab Ihya Ulumuddin yaitu Ittihafus Sadah Al-Muttaqin. Kemudian pengarang kitab Ittihafus Sadah Al-Muttaqin Bisarhi Ihya'i Ulumiddin itu menukil dari sumbernya yaitu kitab karya Ibnu Hazm. Jadi lengkap ini. Yang saya sampaikan ini tidak asal ngomong. Saya runtut sampai sumber asalnya. Jadi apa? Jadi kesimpulannya bahwa ajaran tasawuf itu adalah ajaran yang benar selagi tasawuf itu tidak menyimpang. Nah, ketika ada ajaran tasawuf tetapi justru mempertontonkan keanehan, mempertontonkan perbuatan-perbuatan yang justru dilarang oleh Allah kepada Rasulnya, kemudian justru melakukan apa-apa yang justru diharamkan Allah kepada Rasulnya, maka sudah barang tentu ini adalah tasawuf sesat. Dan kembali pada pembahasan kitab-kitab Ba'alawi, saya adalah pengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi dengan tujuan meneliti. Ternyata setelah saya teliti, saya menemukan banyak kisah-kisah wali-wali Ba'alawi yang justru di situ keluar dari koridor syariat. Padahal dalam video yang tadi saya bahas, syarat menjadi wali ada 4 dan salah satunya tidak boleh menyelisihi syariat. Ketika ada wali yang di situ menyelisihi syariat, maka bisa dipastikan itu wali syaitan. Itu loh. Sekali lagi, ketika ada wali yang katanya wali, kemudian sholat ditinggalkan, puasa tidak dilakukan, mengaku-ngaku seperti pengakuan Allah, merasa paling hebat, merasa lebih unggul dari para nabi dan rasul, fake, ini adalah wali syaitan. Dan kalaupun mengklaim sebagai orang sufi, sufinya sufi sesat. Nah, kita bisa lihat Ba'alawi, maksudnya moyang-moyang Ba'alawi yang kemudian memproduksi kitab-kitab khurafat, itu kategori sufinya sufi sesat. Jadi kalau kita tidak tahu, kita justru akan menyalahkan ajaran tasawuf. Karena ketika kita membaca kitab-kitab Ba'alawi, di situ mengklaim sebagai wali sufi, tetapi ajarannya menyimpang dari syariat. Itu bukan salah tasawufnya. Tasawuf yang asli itu benar. Nah, kalau ada orang yang ngaku sebagai orang tasawuf, tetapi ajarannya atau perbuatannya menyelisihi dari ajaran-ajaran Rasulullah, ini sudah pasti sufi kategori sesat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.